Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 29 30 November. Kita hari ini keliling, mau cerita tentang keliling-keliling yang semoga ini jadi pengalaman untuk para korban perampasan tanah dan teman-teman semua yang berhubungan dengan birokrasi di pemerintahan sebagai masyarakat gitu kan. Yang pertama, kita itu hari ini ke Kementerian Keuangan, kita ngecek surat Pak Robert Sujasmin yang sudah disampaikan ke sana. Ketika itu atas permintaannya petugas lah di situ, kalau mau ketemu ibu ya harus minta audiensi. Kita bikin lagi minta audiensi dan kita ngusulin lah supaya Bu Sri Mulyani membuat surat dengan usulan tertentu gitu kan. Karena Robert Sujasmin sudah 30 tahun beli tanah di kantor lelang negara, dan setiap tahun atau setiap bulan atau hampir setiap hari ngurus soal itu gitu kan. 30 tahun ini nggak beres-beres, dan soalnya kenapa dia seperti itu, dia merasa bahwa itu haknya, dan dia juga melihat kalau dibiarkan maka kejadian seperti ini akan terjadi bagi banyak orang gitu, berbahaya. Dan ini bukan soal perdata begitu saja gitu kan, tetapi teman-teman di forum korban mafia tanah Indonesia pun berpikir ketika hari ini mereka bisa diambil tanahnya, maka besok lusa tanah teman-teman atau tanah Anda semua juga bisa diambil. Bahkan ketika negara tetap diam, jangan kaget pada suatu hari kedaulatan negara ini atau tanah-tanah di negara ini sudah dikuasai oleh pihak yang lain gitu kan. Itu niatannya yang ingin disampaikan pada sore ini. Ketika di Kementerian Keuangan, nanti lihat aja di YouTube-nya juga gitu kan, itu mereka bilang, waduh, ini udah didisposisi ke DJKN lagi gitu kan. Dan disampaikan DJKN itu udah berulang-ulang seperti itu gitu kan. Nggak ada kemajuan lah, walaupun saya kira di sana juga niatnya banyak yang baik gitu kan. Dan kita menyampaikan juga bahwa proses yang mereka lakukan ketika lelang itu sudah sesuai prosedur yang mereka punya gitu. Dan masalahnya adalah ketika Robert ingin balik nama, kok nggak balik lagi gitu kan ke Robert Sujasmin sertifikatnya. Jadi inilah sebetulnya yang dituntut Robert sebagai pembeli dari kantor lelang negara. Bagaimana bisa kok jual barangnya nggak pernah ada gitu kan sampai 30 tahun. Nah, di sana itu didisposisi oleh Bu Sri Mulyani dengan cepat ke DJKN. Nah, pengalamannya Pak Robert dan kita, ya setelah disposisi itu ya tindak lanjutnya begitu saja gitu kan. Dan terakhir udah ngirim surat juga ke BPN di Kantah Jakarta Utara supaya tanahnya Robert diproses, dan tetap tidak dilakukan. Sehingga Robert berpikir kalau udah begini paling tepat itu justru Ibu Sri Mulyani sendiri gitu kan yang memberikan surat ke Pak Sofyan Djalil. Intinya deadlock lah gitu kan, nggak ada kemajuan dari tahun lalu dan bertahun-tahun. Nah, kita akan ngecek lagi gitu kan nanti besok gitu kan seperti apa. Tapi ini adalah contoh sebetulnya di mana investasi itu terhambat gitu kan. Sudah disampaikan ini kan gimana Robert tadinya mau bikin rumah sakit dengan teman-temannya, nggak bisa jalan sampai hari ini. Nah, setelah itu kita ke Ombudsman. Di Ombudsman juga ada nanti rekamannya di sini, tapi intinya terjadi salah pengertian kembali juga gitu kan. Artinya apa yang dimaksudkan mereka ditangkap Robert beda gitu kan. Untung ada kawan yang udah artinya lebih muda dari anaknya Robert juga gitu kan, yang ikut membantu sehingga lebih jelas lah. Tapi intinya adalah Robert ini sudah beberapa bulan yang lalu memberikan surat gitu kan, tetapi apa yang dikirimi dengan surat itu ditanggapi dengan hal yang lain gitu kan, sehingga
baru tadi lebih jelas nyambungnya. Dan nah yang kayak begini ini untung gitu kan Robert dan teman-teman nih di Jakarta. Mari kita berpikir bahwa bagaimana kalau teman-teman yang dari daerah nih ngalami nasib seperti ini gitu kan, dia harus bayar hotel, bolak-balik, makan, dia berhenti dari pekerjaannya sementara karena ada di Jakarta gitu kan, tapi urusannya nggak beres-beres. Ini sebetulnya ini yang disampaikan nih ungkapan dari keprihatinan gitu kan. Orang yang ngurus gini gitu kan niatnya baik supaya ini semua nggak kejadian lagi di masa depan dan perampasan tanah itu bisa dihentikan gitu kan. Setelah itu kami ke Komisi Aparat Sipil Negara gitu kan. Kita nyampe juga di sana dan diskusi. Sederhana sekali yang dia sampaikan itu, bagaimana camat itu bisa melaksanakan perintah pengadilan, memberikan keterangan sesuai dengan amar keputusan yang sudah dikeluarkan dari Mahkamah Agung gitu kan, karena sampai tingkat kasasi. Nah yang menarik itu di Komisi ASN itu malah bertanya kenapa Komisi Informasi Publik tidak mengawal rekomendasi ini sampai tuntas. Kami sudah ke Banten juga bertanya ke Komisi Informasi Publik, mereka menyatakan bahwa mereka peranannya itu sampai keputusan itu keluar gitu kan dari Komisi Informasi Publik ini, dan ketika kami dimintai keterangan misalnya di PT UN itu bisa hadir ataupun dari lembaga lain gitu kan, tetapi untuk mengeksekusi itu tidak ada kewenangannya gitu kan. Nah, kami jadi berpikir kok ditanyain itu gitu kan sama Komisi ASN ini gitu kan, salah satu mungkin aparatnya lah, bukan komisionernya. Kemudian yang kedua ditanya kenapa wali kota tidak menindak aparatnya gitu kan. Nah untung Pak Sutarman bawa suratnya, dikasih lihat nih Bu, udah ngirim surat nih ke wali kota Tangerang Selatan. Oh ya udah ya, kenapa ya dia tidak menindaklanjuti? Akhirnya dia bilang juga mungkin ada sesuatu Pak. Waduh, kita bilang kita nggak ngerti, kita hanya ingin melihat bahwa ketika keputusan seperti ini tuh kalau tidak ditindaklanjuti itu bagaimana prosesnya gitu kan, karena kalau bisa sesuka-sukanya gitu atau bisa ada pertimbangan-pertimbangan yang lain-lain kan, jadi negara ini sebetulnya sudah tidak terstruktur gitu kan, bisa keputusan apa saja gitu kan dilakukan. Dan ini bahaya gitu kalau misalnya begitu, karena pegangannya jadi nggak jelas. Nah setelah itu pun akhirnya disampaikan akan koordinasi lagi katanya ke BKD gitu kan. Ya kita sampaikan silakan saja, dan kami datang ke sini hanya berharap jangan sampai ada keterangan yang kurang, kemudian ada informasi yang kurang, sehingga proses yang dilakukan itu tidak komprehensif gitu kan, atau menyusahkan yang dilapori gitu kan. Nah itu intinya hari-hari ini. Tapi dari cerita keliling hari ini gitu kan, kita jadi berpikir gitu kan, masyarakat itu kalau bisa diputar-putar terus gitu kan, dan dia tidak dilindungi, keputusan pengadilan bisa dilakukan gitu kan, beli dari kantor lelang negara kok bisa muter nggak keru-keruan gitu kan, itu mau jadi apa gitu kan semua ini gitu kan. Karena sebagai informasi saja, di proses perampasan tanah itu misalnya untuk kasusnya Anisri Cahyani sudah dijaminkan di bank, sudah bersertifikat, dan Irjen BPN pun sudah menyampaikan bahwa objeknya beda gitu kan. Artinya harusnya selesai, pengembang besar itu paham gitu bahwa itu memang tanahnya Ibu Ani gitu kan. Kemudian pada kasus Robert Sujasmin juga jelas risalah lelangnya beda, letak lokasinya beda gitu kan, yang sederhana. Terus kenapa mesti diakuin kemudian juga kayak begini panjang lebar gitu kan? Apakah ini menunjukin bahwa gua yang berkuasa, kemudian kalian mau apa gitu kan, dan mereka bisa bikin semua seperti yang mereka mau gitu kan? Atau di kasus Rusil Wahyudi sebetulnya dibilang bahwa kami menang pengadilan, padahal pengadilan itu tidak akan pernah terjadi kalau BPN-nya tidak mengeluarkan
SHGB karena itu sudah disita jamin. Rusli Wahyudi nggak pernah ngejual, gitu kan, dan sudah ada keputusan mengenai kepemilikan bahwa itu miliknya Rusli Wahyudi, gitu kan, artinya jual belinya sudah disahkan lah oleh pengadilan yang sebelumnya, gitu kan. Tapi ya dipandang seperti itu, gitu kan. Tapi yang ingin diceritakan juga di sini, kok bisa gitu kan kayak begitu. Begitu juga Ibu Tri, gitu kan, tanahnya sudah sertifikat hak milik, juga diakuin orang, gitu kan. Nah, pada konteks ini alhamdulillah Badan Pertanahan Nasional menjaganya. Tetapi ini pun belum aman. Dan kembali lagi, gitu kan, ini adalah persoalan dari soal perampasan tanah, gitu kan. Kita lihat juga nanti Patrick yang sudah sertifikat hak milik juga, gitu kan, apakah berhasil dirampas, gitu kan, walaupun sudah ngadu ke BPN dan sudah memperlihatkannya. Nah, di sisi yang lain ada Nugroho juga, gitu kan, tanahnya itu dulu atas digusur di Senayan itu, gitu kan, dan disediakan tanahnya oleh pemerintah. Jadi basisnya kepres. Begitu juga Kirai yang dibilang bahwa alasannya berkasnya belum lengkap. Tetapi di sisi lain ketika dikejar lagi malahan BPN-nya menyatakan menurut Pak Santoso, gitu kan, silakan melakukan mediasi, gitu kan. Lucu lah, orang tanahnya mereka itu kecil-kecil, rame banget orang di situ, pengen bikin sertifikat PTSL, gitu, kok malah disuruh negosiasi, gitu kan. Ini aneh-aneh aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini sesungguhnya hanya cerminan kecil daripada begitu rumitnya persoalan-persoalan ini, gitu kan. Dan saya nyampein bahwa hari ini saya keliling itu ingin melaporkan kepada netizen, jagalah sertifikat Anda, tanah Anda, gitu kan, cepat diurus. Kalau yang belum diurus disertifikasi, gitu kan, jangan sampai nanti Anda lengah, orang lain yang melakukan itu, gitu kan. Dan kembali lagi disampaikan bahwa sengketa itu jelas beda dengan perampasan tanah, dan FKMTI hanya ngurus yang tanah-tanahnya dirampas, karena itu jelas ada rekayasa, abuse of power, bisa jadi korupsi, gitu kan, dan berbagai macam hal. Hanya kalau sengketa itu Anda sama-sama punya milik, bisa saudara, bisa karena bisnis. Dan kalau di perampasan tanah tuh yang merampas Anda biasanya nggak ada hubungannya dengan Anda, nggak kenal, nggak tahu, gitu kan. Tetapi dengan kekuatan dan kekuasaannya tanah Anda bisa dirampas. Nah, saya menyampaikan sore ini dalam rangka semoga Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan para petinggi negeri ini itu bisa terinformasikan dan bisa terketuk hatinya bahwa korban perampasan tanah itu sulit bisa diselesaikan ketika proses-proses normatif yang dilakukan, karena yang melakukan itu tidak mungkin jika tidak didukung oleh orang-orang yang ada di aparat, birokrat, gitu kan, dan pemerintahan, gitu kan, sehingga semua ini bisa terjadi. Dan dari berdasarkan pengalaman ini, kalau tidak ada kekuatan yang dari dalam yang membereskan itu, kasihan. Dan ini kasihan terhadap korban, maksud saya. Dan ini yang luar biasa bahaya ini, kegiatan ini bisa terus terjadi di seluruh Indonesia. Ya, kami tentu tidak menginginkan bahwa perjuangan yang dilakukan para korban perampasan tanah itu ketika sekarang terus berusaha menginformasikan sehingga seluruh bangsa ini waspada, Bapak Ibu sekalian yang sekarang memegang amanah ini menjadi tahu persoalannya. Karena jika tidak, mereka yakin bahwa suatu hari akan semakin masif, dan pada titik tertentu baru kita sebagai bangsa akan sadar bahwa, dan kaget, karena tanah-tanah yang sesungguhnya bukan dimiliki oleh mereka ternyata sudah dikuasai oleh mereka-mereka itu. Dan ketika itu terjadi, kita pernah mengalami dulu ketika kedaulatan negeri ini terampas dari para leluhur kita, dan itu membutuhkan waktu yang sungguh lama untuk bisa dikembalikan sampai terjadi kembali kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Hari ini
1945 itu baru kita lewati selama 75 tahun. Saya tentu berharap tidak akan pernah terjadi lagi bahwa tanah dan kedaulatan negeri ini terampas kembali. Oleh karena itu marilah kita sama-sama waspada, sama-sama menjaga dan menuntaskan persoalan-persoalan ini yang ada, kemudian kita sama-sama mencegah sehingga kejadian perampasan tanah ini semakin hari tidak terjadi lagi di negeri ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini makin menyadarkan, makin membuat kita waspada, dan makin membuat kita semua berhati-hati sehingga persoalan-persoalan seperti ini bisa dihentikan dan yang ada bisa dituntaskan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin bahwa sungguh berbahaya ketika perampasan tanah ini terus dibiarkan atau tidak terlihat sebagai bahaya yang sangat berbahaya bagi negeri ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.